Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf Nanda Priyanto dengan NIM 17101030011. Program Studi Keperawatan Program Sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil skripsi saya dengan judul Gambaran Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Yang terhormat, Ibu Nurse Indri Heri Susanti, S.Kep, M.Kep selaku penguji 1. Yang terhormat, Ibu Igit Netrawi Rahmi, SST, S.Kep Nurse M.Kes selaku penguji 2. Yang terhormat, Bapak Amin Susanto, S.Kep Nurse MSN selaku penguji 3. Saya ucapkan terima kasih kepada penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk menguji saya. Selanjutnya, latar belakang. Dengan meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya angka kematian seiring dengan kemajuan di bidang kesehatan mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah lansia. Lanjut usia adalah seseorang yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupan. Lansia ini akan mengalami proses penuaan yang merupakan proses alamiah dengan melewati berbagai tahap-tahap kehidupan dimulai dari neonatus, toddler, praskul, skul, remaja, dewasa, dan hingga lansia. Berdasarkan data dari WHO tahun 2020 diketahui bahwa jumlah populasi penduduk dengan usia lebih dari 60 tahun pada tahun 2020 yaitu sebanyak 22%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 12%. Jepang sendiri merupakan negara dengan total populasi terbanyak ke-11 di dunia, di mana populasi lansia di Jepang pada tahun 2019 mencapai 28,4%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 28,1%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021 diketahui bahwa jumlah lansia di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 9,92% atau sekitar 26,82 juta orang. Persentase jumlah lansia tertinggi yaitu di Provinsi Yogyakarta sebesar 14,71%, Jawa Tengah sebesar 13,81% dan Jawa Timur sebesar 13,38%. Dari hasil sensus penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 diketahui bahwa persentase penduduk usia lansia pada tahun 2020 sebesar 12,15%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 sebesar 10,34%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas tahun 2018 menyebutkan bahwa lansia usia 60-64 tahun mencapai 77.147 jiwa. Lansia dengan usia 65-69 tahun mencapai 55.965 jiwa. Sedangkan pada lansia usia dengan usia 70-74 tahun berkisar 38.039 jiwa dan lansia usia 75 tahun ke atas berjumlah 55.131 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk lansia akan membawa berbagai dampak. Salah satunya peningkatan angka ketergantungan. Ketergantungan pada lansia disebabkan karena lansia mengalami kemunduran fisik maupun psikis. Hal tersebut dapat mengakibatkan lansia akan mengalami hambatan mobilitas fisik yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian lansia. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian pada lansia. Maka dari itu, berdasarkan uraian tersebut dapat diambil tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan umum yaitu untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Kemudian
tujuan khusus. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi faktor usia yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Kemudian yang kedua adalah untuk mengidentifikasi faktor jenis kelamin yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Kemudian yang ketiga untuk mengidentifikasi faktor kesehatan fisik yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Kemudian yang keempat adalah untuk mengidentifikasi faktor kesehatan mental yang dapat mempengaruhi tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Selanjutnya, metode penelitian. Desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan systematic review dengan menggunakan metode Preferred Reporting Item for Systematic Reviews and Meta-Analysis atau biasa disebut dengan PRISMA. Metode ini dilakukan secara sistematis dengan mengikuti tahapan atau protokol penelitian yang benar. Prosedur dari systematic review ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, menyusun latar belakang dan tujuan. Dalam skripsi ini dijelaskan latar belakang pada pendahuluan dengan penetapan tujuan, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah. Masalah dari penelitian ini adalah faktor tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living yang terdiri dari faktor usia, jenis kelamin, kesehatan fisik, dan kesehatan mental. Kemudian yang ketiga, melakukan pencarian data. Pencarian data yang dilakukan yaitu melalui website portal jurnal yang dapat dengan mudah diakses seperti Google Scholar, ScienceDirect, PubMed, dan ProQuest. Kemudian yang keempat, melakukan screening. Topik yang diteliti dalam penelitian ini yaitu faktor tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Literatur yang sesuai dengan topik tersebut nantinya dipilih berdasarkan kriteria jurnal yang diterbitkan dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Kemudian melakukan penilaian kualitas. Penilaian kualitas dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan eksklusi dan inklusi terhadap penelitian yang dimasukkan dalam systematic review berdasarkan kualitas. Kemudian yang keenam, melakukan ekstraksi data. Ekstraksi data dapat dilakukan jika semua data yang telah memenuhi syarat telah diklasifikasikan untuk semua data yang ada. Setelah proses screening dilakukan, maka hasil ekstraksi data ini dapat diketahui beberapa yang masih memenuhi syarat dan berapa yang tidak melalui syarat. Kemudian dari tahapan ekstraksi data dalam penelitian ini yaitu 1. Melihat jurnal atau artikel hasil temuan yang telah dilakukan screening sesuai dengan kriteria penelitian. Kemudian yang kedua, melakukan validasi data dan membuang data yang tidak sesuai dengan kriteria penelitian. Kemudian yang ketiga, membuat formulir ekstraksi data yang terdiri dari nama jurnal, penulis, judul penelitian, metodologi, sampel, dan hasil penelitian. Kemudian yang ketujuh, yaitu melakukan sintesis data. Penelitian ini melakukan sintesis data dengan menggunakan metode naratif dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan. Selanjutnya, strategi pencarian literatur. Yang pertama, protokol dan registrasi. Rangkuman keseluruhan dalam bentuk systematic review mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian lansia. Protokol dan registrasi dalam systematic review ini menggunakan diagram PRISMA. Menjelaskan hasil pencarian literatur menggunakan kata kunci yang telah disesuaikan. Kemudian yang kedua, database pencarian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang tidak diperoleh dari pengamatan langsung, namun diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kata kunci. Berdasarkan tema yang diambil, peneliti tentang faktor tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living
maka peneliti melakukan pencarian data jurnal menggunakan kata kunci yang sudah disesuaikan. Selanjutnya, kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria jurnal yang direview adalah artikel jurnal penelitian berbahasa Indonesia dan Inggris dengan subjek lanjut usia. Jenis jurnal yaitu jenis jurnal artikel penelitian, bukan literatur review. Proses pengumpulan data menggunakan metode ekstraksi data dengan pendekatan PEOS, yaitu problem atau population, explore atau event, outcomes, dan studi desain. Yang pertama, problem atau population. Populasi dalam hal ini adalah lanjut usia. Kemudian yang kedua adalah exposure dan event. Tema jurnal yang diambil adalah tentang faktor tingkat kemandirian. Kemudian yang ketiga, outcomes. Hasil jurnal yang diambil adalah tentang faktor tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Kemudian yang keempat adalah studi desain. Desain penelitian jurnal yang diambil adalah desain penelitian kuantitatif. Kemudian sintesis data. Systematic review ini disintetis menggunakan metode naratif dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan. Jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, judul penelitian, metode, dan ringkasan hasil atau temuan. Selanjutnya, hasil dan analisis. Karakteristik studi. Yang pertama, hasil penelusuran jurnal yaitu dapat dijabarkan pada prisma flow sebagai berikut. Hasil penelusuran pertama diperoleh sebanyak 10.091 jurnal dari jurnal yang didapatkan dari Google Scholar, ScienceDirect, ProQuest, dan PubMed. Kemudian selanjutnya, peneliti melakukan screening, yaitu jurnal dengan terbitan 5 tahun terakhir, dan didapatkan sebanyak 2.745 jurnal. Dari 2.745 jurnal yang didapatkan, kemudian dilakukan screening lagi dengan kriteria menggunakan sampel lansia, dan diperoleh sebanyak 2.189 jurnal. Dari 2.189 jurnal, kemudian dinilai kualitas jurnal berdasarkan full text dan bukan review penelitian. Diperoleh sebanyak 40 jurnal. Sebanyak 40 jurnal tersebut dinilai berdasarkan faktor yang mempengaruhi kemandirian lansia, dari faktor usia, jenis kelamin, kesehatan fisik, dan kesehatan mental, dan didapatkan sebanyak 10 jurnal yang dapat dilakukan penelitian. Kemudian karakteristik responden studi. Responden dalam penelitian ini adalah lansia dengan usia lebih dari 60 tahun. Mayoritas responden memiliki jenis kelamin perempuan, memiliki status kesehatan kurang baik, dan mengalami gangguan kesehatan mental. Dalam hal ini adalah gangguan fungsi kognitif ringan sampai sedang. Responden dalam penelitian ini rata-rata berusia 60 sampai 74 tahun. Kemudian variabel penelitian. Yang pertama, kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Berdasarkan hasil penelusuran literatur dari 10 jurnal tentang kemandirian lansia, dapat diketahui bahwa 90% jurnal menunjukkan sebagian besar lansia mengalami gangguan dalam kemandirian, baik ketergantungan ringan sampai berat. Dan 10% jurnal menunjukkan lansia memiliki tingkat kemandirian dalam kategori mandiri. Kemudian yang kedua, yaitu faktor usia dengan tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Berdasarkan hasil penelusuran literatur dari 10 jurnal tentang karakteristik, dapat diketahui bahwa 60% jurnal menunjukkan sebagian besar usia lansia yaitu 60 sampai 74 tahun.
Dan 40% jurnal menunjukkan sebagian besar usia lansia lebih dari 75 tahun. Berdasarkan hasil penelusuran jurnal, diketahui bahwa sebanyak 4 jurnal menunjukkan hasil ada hubungan usia dengan tingkat kemandirian lansia. Usia dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas secara mandiri. Papalia tahun 2015 menyatakan, dengan meningkatnya usia, maka secara alamiah akan terjadi penurunan kemampuan fungsi untuk merawat diri sendiri maupun berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, dan semakin bergantung pada orang lain. Yang selanjutnya, faktor jenis kelamin dengan tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Berdasarkan hasil penelusuran literatur dari 4 jurnal tentang karakteristik, dapat diketahui bahwa 71,4% jurnal menunjukkan sebagian besar jenis kelamin lansia adalah perempuan, dan 28,6% jurnal menunjukkan jenis kelamin lansia sebagian besar laki-laki. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar lansia memiliki jenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil penelusuran jurnal, diketahui bahwa sebanyak 3 jurnal menunjukkan hasil tidak ada hubungan jenis kelamin dengan tingkat kemandirian lansia. Sedangkan terdapat 1 jurnal menyatakan bahwa ada hubungan jenis kelamin dengan tingkat kemandirian lansia. Yang selanjutnya, faktor kesehatan fisik dengan tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Berdasarkan hasil penelusuran literatur dari 7 jurnal tentang karakteristik, dapat diketahui bahwa 85,7% jurnal menunjukkan sebagian besar lansia mengalami gangguan kondisi kesehatan fisik seperti stroke dan lain-lain. Dan 14,3% jurnal menunjukkan lansia memiliki kondisi kesehatan dalam kondisi sehat. Berdasarkan hasil penelusuran jurnal, diketahui bahwa sebanyak 7 jurnal menunjukkan hasil ada hubungan kesehatan fisik dengan tingkat kemandirian lansia. Hardiwinoto tahun 2017 menambahkan bahwa kesehatan fisiologis seseorang dapat mempengaruhi kemampuan partisipasi dalam activity of daily living. Contoh, sistem nervus mengumpulkan, menghantarkan, dan mengolah informasi dari lingkungan. Sistem muskuloskeletal mengkoordinasikan dengan sistem nervus sehingga dapat merespon sensori yang masuk dengan cara melakukan gerakan. Gangguan pada sistem ini misalnya karena penyakit atau trauma injury dan dapat mengganggu pemenuhan activity of daily living. Yang terakhir kemudian, faktor kesehatan mental dengan tingkat kemandirian lansia dalam pemenuhan activity of daily living. Berdasarkan hasil penelusuran literatur dari 4 jurnal tentang karakteristik, dapat diketahui bahwa 100% jurnal menunjukkan sebagian besar lansia mengalami gangguan kesehatan mental. Berdasarkan hasil penelusuran jurnal, diketahui bahwa sebanyak 4 jurnal menunjukkan hasil ada hubungan kesehatan mental dengan tingkat kemandirian lansia. Hardiwinoto tahun 2017 menyatakan bahwa proses mental memberikan kontribusi pada fungsi kognitif yang dapat mengganggu dalam berpikir logis dan menghambat kemandirian dalam melakukan activity of daily living. Selanjutnya, pembahasan. Berdasarkan hasil penelusuran jurnal dari 10 jurnal menunjukkan jika lansia sebagian besar mengalami ketergantungan dalam melaksanakan aktivitas fisik, baik ketergantungan tingkat ringan sampai sedang. Kemandirian lansia berdasarkan hasil penelusuran jurnal diketahui disebabkan oleh faktor usia, kesehatan fisik, dan kesehatan mental. Sedangkan hanya ada 1 jurnal yang mengatakan bahwa jenis kelamin dapat mempengaruhi tingkat kemandirian lansia.
Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang didapatkan, peneliti berasumsi bahwa peningkatan usia sering ditandai dengan terjadinya penurunan fungsi dalam tubuh yang dapat menyebabkan lansia mengalami gangguan kesehatan secara fisik. Status kesehatan berhubungan dengan kemandirian lansia dalam melakukan activity daily living. Semakin baik status kesehatan lansia, maka semakin kecil ketergantungan yang dialami oleh lansia. Lansia selain mengalami penurunan kondisi fisik juga mengalami penurunan fungsi kognitif yang dapat menyebabkan lansia mengalami masalah kesehatan mental seperti demensia maupun gangguan fungsi kognitif sedang sampai berat. Aziza dan Lilik 2011 menyatakan bahwa demensia dapat mempengaruhi kemampuan aktivitas sehari-hari karena dipengaruhi kumpulan gejala yang ada seperti penurunan fungsi kognitif, perubahan mood, dan tingkah laku. Setiono dan Hidayati 2015 menambahkan, jika penyandang demensia selain mengalami kelemahan kognitif secara bertahap juga akan mengalami kemunduran aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelusuran literatur dari 10 jurnal, dapat diambil kesimpulan bahwa 9 jurnal menunjukkan sebagian besar lansia mengalami gangguan dalam kemandirian tingkat ringan sampai berat. 6 jurnal menunjukkan sebagian besar usia lansia 60 sampai 74 tahun. 5 jurnal menunjukkan sebagian besar jenis kelamin lansia adalah perempuan. 6 jurnal menunjukkan sebagian besar lansia mengalami gangguan kondisi kesehatan fisik. 4 jurnal menunjukkan sebagian besar lansia mengalami gangguan kesehatan mental dari tingkat ringan sampai sedang. Sebanyak 4 jurnal menunjukkan hasil ada hubungan usia dengan tingkat kemandirian lansia. 3 jurnal menunjukkan hasil tidak ada hubungan jenis kelamin dengan tingkat kemandirian lansia. 7 jurnal menunjukkan hasil ada hubungan kesehatan fisik dengan tingkat kemandirian lansia. Dan 4 jurnal menunjukkan hasil ada hubungan kesehatan mental dengan tingkat kemandirian lansia. Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan jika usia, status kesehatan fisik, dan status kesehatan mental dapat mempengaruhi kemandirian lansia, dan jenis kelamin tidak dapat mempengaruhi kemandirian lansia. Kemudian, conflict of interest. Dari penyusunan literatur review ini tidak memiliki konflik kepentingan dalam penulisan literatur review sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dalam penulisan literatur review ini. Baik, demikian pemaparan hasil skripsi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon saran dan masukan untuk proses perbaikan penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.